Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umar dengan NIM 2111020005. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengantar sejarah budaya. Yang mana di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fakta budaya yang dulu pernah ada dan sekarang sudah hilang. Jadi bisa kita lihat salah satu contoh dari fakta budaya yang dulu ada dan sekarang sudah hilang itu seperti barter. Nah, pada zaman dahulu sebelum masyarakat mengenal uang, jadi orang-orang menggunakan sistem barter atau sistem bertukar. Nah, jadi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, sistem ini bekerja dengan cara menukar barang atau jasa secara langsung. Jadi misalnya itu menukar hasil panen dengan pakaian atau peralatan. Namun tradisi barter ini sudah jarang ditemukan di masa kini karena masyarakat modern. Dan kalau dilihat sekarang, bisa kita lihat sekarang bahwasanya kita sudah zaman modern. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sistem barter ini. Dan uang sebagai alat tukar yang lebih praktis. Jadi mengapa sistem barter ini menghilang? Ada beberapa teori budaya. Jadi budaya sistem barter ini berubah karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Dengan perubahan lingkungan, sistem barter dianggap tidak lagi efisien ketika masyarakat mulai membutuhkan alat tukar yang seragam. Jadi karena kenapa bisa hilang sistem barter ini sekarang tidak perlu digunakan karena kita lebih mudah atau lebih simple menggunakan uang lagi. Jadi zaman ke zaman itu pasti berubah. Dan dengan alat tukar uang ini bisa digunakan digunakan untuk transaksi yang lebih kompleks. Dan uang pun mudah disimpan. Uang muncul sebagai solusi untuk masalah ini. Jadi uang ini menggantikan barter yang cenderung rumit, terutama jika salah satu atau dua pihak yang berinteraksi tidak memiliki kebutuhan yang melengkapi. Jadi ada teori fungsionalnya. Menurut teori fungsional, budaya hanya akan bertahan selama budaya tersebut masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi maksudnya itu sistem barter menjadi tidak relevan dalam konteks ekonomi modern, yang mana membutuhkan transaksi cepat dan efisien. Dan kita bisa melihat sekarang uang pun mungkin akan tidak ada lagi, karena kita bisa melihat orang memakai sistem online atau kris. Jadi ketika fungsi barter tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, budaya ini secara alami mulai ditinggalkan. Nah, lalu ada fakta budaya yang dulu ada, sekarang sudah berubah. Salah satu contohnya itu bisa kita lihat pada zaman sekarang itu seperti sistem pendidikan. Dahulu pendidikan berlangsung secara sederhana dan informal. Jadi anak-anak belajar dari keluarga, tetua adat atau komunitas tentang berbagai keterampilan dasar seperti bercocok tanam, berburu, atau membuat kerajinan. Jadi tidak ada sekolah formal atau kurikulum yang terstruktur seperti sekarang. Namun bisa kita lihat seiring perkembangan zaman,
pendidikan menjadi lebih formal dengan adanya sekolah seperti universitas dan sistem pembelajaran yang dirancang secara khusus. Mengapa pendidikan berubah? Kalau kita bisa melihat sekarang, perubahan pada sistem pendidikan terjadi karena masyarakat membutuhkan suatu individu atau orang yang memiliki keahlian tertentu untuk menghadapi tantangan seperti kemajuan teknologi dan globalisasi. Kalau bisa dilihat pada zaman sekarang ini, sekolah formal memberikan struktur yang memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan secara lebih efisien. Jadi hal ini menjadi sangat penting dalam dunia modern di zaman sekarang ini kan. Yang mana persaingan ekonomi dan kebutuhan akan inovasi semakin meningkat. Lalu pendidikan juga berubah karena fungsinya dalam masyarakat berkembang. Jadi maksudnya itu pendidikan formal tidak hanya berperan dalam memberi pengetahuan, akan tetapi juga membantu menciptakan solidaritas sosial. Jadi pendidikan ini menyediakan jalur mobilitas sosial. Maksudnya itu menyediakan jalur mobilitas sosial ini kita saling berinteraksi dari individu dan individu kan, dan lebih mudah gitu, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara langsung gitu kan. Karena fungsi dari pendidikan sistem pendidikan ini terus berkembang, jadi pendidikan juga menyesuaikan diri untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya dalam masyarakat. Nah, jadi selanjutnya itu fakta budaya yang dahulu ada hingga sekarang masih eksis. Jadi kalau bisa kita lihat pada zaman sekarang ini, seperti gotong royong, bisa kita contohkan seperti gotong royong. Di gotong royong ini bisa kita katakan suatu kerjasama dalam kelompok yang mana sudah ada sejak dahulu dan kita bisa melihat hingga sekarang. Akan tetapi hingga kini tetap menjadi gotong royong ini kini tetap menjadi bagian penting dari budaya, terutama di daerah pedesaan. Jadi tradisi ini bisa dilihat dalam berbagai kegiatan seperti membantu tetangga, membangun rumah, membersihkan lingkungan bersama, atau mengadakan acara sosial lainnya. Jadi pada zaman sekarang ini tradisi atau budaya gotong royong ini akan eksis dari zaman ke zaman, karena kita merupakan makhluk sosial dan saling membantu. Ibaratkan berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Akan lebih baik kita bergotong royong agar pekerjaan kita lebih mudah gitu. Jadi mengapa gotong royong tetap bertahan? Gotong royong ini tetap bertahan karena tradisi ini tetap ada karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya itu dalam konteks modern. Jadi gotong royong tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga berkembang menjadi kerjasama digital. Bisa kita contohkan seperti crowdfunding atau penggalangan dana online untuk membantu sesama. Jadi bisa kita lihat gotong royong ini tidak hanya kerjasama antara individu-individu di luar perkarangan atau apa. Jadi sekarang kita zaman modern. Jadi salah satu penggalangan dana lewat online itu termasuk salah satu gotong royong kita juga itu. Lalu ada gotong royong ini memiliki fungsi sosial yang mana sangat penting seperti memperkuat solidaritas
antar warga dan membangun rasa kebersamaan untuk memupuk tanggung jawab kolektif. Jadi bisa dilihat karena fungsi ini masih relevan dalam masyarakat modern, tradisi gotong royong terus dipertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi bisa kita lihat bahwasanya budaya dalam masyarakat tidak statis, melainkan dinamis. Dan terus berubah-ubah. Ada budaya yang menghilang karena tidak lagi relevan. Yang dimaksudkan relevan ini tidak sesuai zamannya lagi. Karena zaman kan pasti berubah-ubah. Jadi kebutuhan manusia juga ikut berbeda-beda. Jadi ada yang berubah untuk menyesuaikan diri dengan bertahan karena fungsinya yang tetap dibutuhkan. Lalu menjelaskan bagaimana budaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat sementara, menekankan pentingnya fungsi budaya tersebut dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Melihat bahwa perubahan budaya bukanlah hal yang buruk, melainkan cara masyarakat untuk terus maju dan bertahan. Lalu bisa kita lihat bahwasanya jadi perubahan budaya merupakan suatu yang tidak bisa dihindari seiring waktu. Dan masyarakat akan terus menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan, teknologi, dan perkembangan sosial. Di fakta budaya yang dahulu ada bisa menghilang, berubah atau bertahan tergantung pada seberapa relevan ya, seperti saya katakan yang tadi kan. Seberapa relevan budaya tersebut dengan kebutuhan masyarakat. Lalu budaya yang hilang terjadi karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan zaman. Dan budaya yang berubah adalah hasil dari adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dan sementara itu budaya yang tetap eksis bertahan karena fungsinya yang vital. Maksudnya yang vital ini kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi sangat dibutuhkan gitu. Dan bisa kita lihat dengan menggunakan teori adaptasi, kita memahami bahwa perubahan budaya adalah respon terhadap kebutuhan masyarakat yang mana terus berkembang. Sementara itu melalui teori fungsional, kita bisa melihat bahwa budaya akan terus bertahan selama fungsi sosialnya masih diperlukan gitu. Jadi bisa kita pahami ini mengajarkan kita mengajarkan kita untuk menghargai dinamika budaya, baik yang hilang, berubah maupun yang tetap ada. Karena semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Ini juga menegaskan pentingnya menjaga budaya yang masih relevan dan beradaptasi agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Mungkin sedikit lagi salah satu pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Jadi budaya yang tetap eksis perlu dirawat dan diberdayakan, terutama yang memiliki nilai-nilai sosial, solidaritas dan kerjasama. Jadi yang masih eksis itu kita bisa menjaga dan merawatnya. Lalu penerimaan terhadap perubahan. Jadi budaya yang berubah adalah cermin dari kreativitas dan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Dan bisa kita belajar dari budaya yang hilang. Walaupun tidak lagi eksis, budaya yang hilang menyimpan pelajaran berharga tentang kehidupan, nilai dan kebijaksanaan masa lalu yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat modern. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mungkin bisa kita lihat bahwa semuanya itu
bisa kita lihat bahwanya semua itu kita harus menghargai keberagaman budaya yang ada. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.